Selamat sore anak-anakku semua, anak-anak kelas Madya dan Remaja Gereja GBI Barbaraya. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Bahkan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan diri kita masing-masing untuk dapat melakukan ibadah pada sore hari ini. Mari kita menyanyi satu pujian, Bapa ku datang padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur bersama-sama karena Tuhan masih tetap memelihara dan menolong kami hingga pada saat sekarang ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami lewat kekuatan kesehatan bahkan penyertaan Tuhan dalam minggu-minggu yang telah berlalu. Tuhan, kami bersyukur bahwa setiap hari kami senantiasa ditolong oleh Tuhan, senantiasa dijaga oleh Tuhan, senantiasa dilindungi oleh Tuhan, sehingga hingga pada saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini dalam ibadah kami memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan sebentar ini kami akan mendengarkan bagian firman-Mu. Tuhan kiranya menolong, memberkati, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada sore hari ini boleh menjadi pelajaran yang baik buat kami, untuk senantiasa kami pakai dalam kehidupan kami, untuk menjadi teladan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, untuk senantiasa taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kelanjutan ibadah kami mohon semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang telah saya pilih dari Kolose
pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan belajar dengan satu judul, menjadi pribadi yang berkualitas. Menjadi pribadi yang berkualitas. Bagaimana yang dikatakan menjadi pribadi yang berkualitas di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di sekolah, di gereja, bahkan di tempat-tempat yang lain. Pada pembacaan kita saat ini, firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengenakan kasih dalam kehidupan kita di atas semuanya. Mengenakan kasih dalam kehidupan kita di atas semuanya. Artinya adalah kasih kita tempatkan di tempat yang paling atas atau paling tinggi dalam kehidupan kita, yang senantiasa harus kita pakai dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Pribadi yang berkualitas harus mempunyai kasih dari dalam diri kita masing-masing. Kasih itu merupakan keputusan. Ya, kasih itu merupakan keputusan yang mutlak atau keputusan yang nyata dalam kehidupan kita. Bagi kita sebagai murid Kristus, kasih itu tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan keadaan dari luar. Bagi kita yang hidup penuh dengan kasih, maka akan membuat kita merasakan kebahagiaan dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Terus, bagaimana ketika kita tidak mempunyai kasih? Ketika kita tidak memiliki kasih itu, maka kehidupan kita akan penuh dengan kepahitan, akan penuh dengan kemarahan, dan semua hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita akan terjadi ketika kita tidak memiliki kasih dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak berkenan akan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan akan senantiasa kita lakukan ketika kita tidak memiliki kasih itu. Olehnya itu telah dikatakan tadi bahwa kita harus mengenakan kasih dalam kehidupan kita, mengenakan atau menggunakan kasih itu setiap saat dalam kehidupan kita. Yang kedua,
pribadi yang berkualitas adalah pribadi yang mampu melatih diri untuk menguasai keadaan baik dan buruknya situasi di sekitar kita. Jadi, pribadi yang berkualitas adalah pribadi yang mampu melatih dirinya. Kita harus mampu melatih diri kita untuk menguasai situasi dan kondisi di sekitar kita. Terjadinya situasi dan kondisi yang buruk atau tidak menyenangkan ketika sesuatu hal yang baik kita kurangi dan hal yang buruk kita perbanyak. Hal ini harus kita hindari atau harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Kita harus menggunakan kasih dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dapat senantiasa merasakan kedamaian dalam kehidupan kita. Hal ini harus kita kuasai dengan penuh kasih. Jangan dengan amarah, karena ketika kita marah, maka memudahkan dosa masuk dalam kehidupan kita, yang dapat menimbulkan penyesalan dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga, pribadi yang berkualitas adalah pribadi yang mampu mempersatukan banyaknya perbedaan yang terjadi di sekitar kita. Tadi dalam pembacaan kita dalam Kolose pasal 3 ayat 14, di situ dikatakan bahwa dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi, pribadi yang berkualitas adalah pribadi yang mampu mempersatukan banyaknya perbedaan yang terjadi di sekitar kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa hanya kasih yang dapat mengikat dan mempersatukan segala perbedaan-perbedaan itu. Hanya kasih yang dapat mempersatukan, hanya kasih yang dapat mengikat segala perbedaan-perbedaan itu. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Pertama Korintus pasal 13 ayat 4. Oleh sebab itu, anak-anakku yang terkasih, anak madya dan remaja, tanamkanlah kasih dalam kehidupanmu sejak sekarang ini. Tanamkanlah dalam kehidupanmu sejak sekarang ini. Sehingga hingga masa tuamu nanti, kasih itu tetap melekat dalam kehidupanmu. Kasih itu tetap engkau kenakan dalam kehidupanmu. Sehingga hidupmu menjadi seorang pribadi yang berkualitas. Seorang pribadi yang dikenal sebagai murid Kristus. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita, setiap orang yang ada di mana kita berada, boleh mengenal kita, boleh mengenal Tuhan, karena Tuhan itu adalah kasih. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita
dengarkan dan pelajari bersama ini boleh menjadi bagian yang baik dalam kehidupan kita bersama-sama. Marilah kita senantiasa mengenakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi seorang pribadi yang berkualitas. Amin. Kita menyanyi satu pujian, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Mari kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong bahkan menyertai kami dalam jam ibadah kami. Kami boleh dapat memuji Tuhan, kami boleh dapat mendengarkan bagian firman-Mu yang senantiasa menjadi teladan dalam kehidupan kami. Olehnya itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami masing-masing, sehingga teladan firman Tuhan yang kami pelajari pada sore hari ini menjadi bagian yang baik dalam kehidupan kami, untuk membuat kami senantiasa melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga melalui itu semua ya Tuhan boleh dapat dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami minggu ke depan ini. Tuhan kiranya menolong, memberkati kami semuanya. Anak-anak kami, kelas madya dan remaja yang menjalankan aktivitas setiap hari dalam belajar dari rumah, Tuhan kiranya menolong, perlengkapi mereka dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Perlengkapi mereka dengan kekuatan kesehatan yang baik. Hindarkan mereka dari segala sakit penyakit, bahkan virus yang sementara mewabah di tengah-tengah kota dan bangsa kami saat ini. Tuhan kiranya menolong sehingga kami bersama-sama tetap sehat. Kami sama-sama senantiasa terlindungi oleh kuat kuasa Tuhan dan membuat kami senantiasa tetap kuat, tetap sehat, bahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberkati mereka masing-masing dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Berkatilah usaha-usaha mereka Tuhan, sehingga orang tua kami senantiasa diberikan berkat-berkat Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kami bersama-sama boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan, boleh senantiasa memuliakan Tuhan dalam keluarga kami, memuji dan memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, khususnya dengan adanya virus COVID-19 saat sekarang ini. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi juga keluarga kami. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka senantiasa tetap sehat, mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah dari dalamnya Tuhan, nama-Mu senantiasa kami puji dan permuliakan.
Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa, negara kami, pemerintah kota kami, kota Makassar. Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang baik buat seluruh masyarakat, negara kami, negeri kami, dan kota kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, dan terima kami yang datang berdoa memohon dan bersyukur semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.